Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot dengan berbagai rasa. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir terus meluas dan menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kericuhan mewarnai sidang aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Kericuhan mewarnai sidang aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Keluarga korban berusaha menyerang 3 orang terdakwa saat majelis hakim menutup persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi. Luapan emosi marah tak terbendung. Ibu korban dari aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang meluapkan kemarahannya itu pada terdakwa. Pengeroyokan menyebabkan korban bernama Muhammad Putra Alam meninggal dunia usai aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang pada Februari lalu. Kasus ini memasuki masa sidang. Sidang pun berakhir ricuh. Meski telah dikawal ketat oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian, keluarga korban tetap berusaha menyerang ketiga terdakwa. Ibu korban berusaha menyerang terdakwa menggunakan tas sandang yang diayunkan ke arah ketiga terdakwa saat majelis hakim yang diketuai oleh Budiman Sitorus menutup jalannya sidang yang beragendakan pemeriksaan 1 orang saksi yang memberatkan. Petugas keamanan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang segera memisahkan keluarga yang berusaha melakukan penyerangan, sementara ketiga terdakwa langsung dibawa ke ruang tahanan. Ngapa kita marah-marah nih, Bu? Yang pengacara beres itu tahu tidak adil. Tahu tak, sebagai pengacara harus adil. Dalam persidangan, ketiga terdakwa membantah keterangan 1 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang merupakan rekan korban yang melihat peristiwa penganiayaan saat kedua kelompok terlibat tawuran di Jalan Yusuf Singadekane, Kertapati, Kota Palembang. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi meringankan dari pihak ketiga terdakwa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kerap curi pakaian milik warga dan mengganggu warga yang ingin beribadah di masjid. Seorang pria, orang dengan gangguan jiwa, dibekuk oleh warga Lorong Cempaka, Palembang. Tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik dari keluarga dan dinas sosial. Seorang pria yang dinyatakan orang dengan gangguan jiwa diamankan warga Lorong Cempaka, Kelurahan Sri Jaya, Kota Palembang pada Senin siang. Pria tersebut kerap meresahkan warga, salah satunya yakni dengan mencuri pakaian milik warga yang sedang dijemur dan mengganggu warga yang ingin beribadah ke masjid. Terakhir, ulahnya sempat mengancam beberapa warga yang hendak pergi ke masjid dengan berguling-guling di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa yang tidak diketahui identitasnya itu telah 10 hari berkeliling di sekitar pemukiman warga hingga membuat resah. Warga memutuskan untuk menangkapnya hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan di salah satu rumah warga. Pihak kelurahan yang mendapatkan informasi tersebut segera menghubungi Dinas Sosial Kota Palembang guna melakukan evakuasi. Berkeliaran di wilayah RT 11. Untuk identitasnya sendiri apakah memang warga sini atau orang datangan, Bu? Untuk identitas tidak kita temukan, yang bersangkutan bukan warga Kelurahan Srijaya. Untuk selanjutnya, Bu, tadi Bu, seperti apa, Bu? Diamankan oleh warga atau oleh siapa, Bu? Jadi kami tadi berkoordinasi dengan pihak Puskesmas, Babin bersama-sama mengamankan yang bersangkutan. Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas, kami menghubungi pihak Dinas Sosial untuk dibawa ke pusat rehabilitasi. Kini orang dengan gangguan jiwa tersebut telah dibawa oleh petugas Dinas Sosial ke tempat rehabilitasi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Meski berada bersebelahan dengan kantor polisi, tidak menjamin Anda akan aman dari tindak kejahatan. Di Palembang, sebuah warung yang berada di samping Mapol Restabes Palembang justru dibobol oleh kawanan pencuri. Ironisnya, aksi pencurian ini sudah yang ke-9 kalinya dialami oleh korban. Dijebol uang untuk kesekian kalinya, Min. Nah, untuk kesekian kalinya. Sebuah warung yang berada tepat di samping Mapol Restabes Palembang, Jakabaring, jadi korban pembobolan pada Senin pagi. Dari kamera pengawas tak tampak keraguan dari pelaku untuk melakukan aksinya. Pelaku masuk ke dalam warung dengan cara menjebol tembok warung. Aksi pencurian ini sudah ke-9 kalinya dialami korban. Dalam aksinya, pelaku menggasak barang-barang yang ada di dalam warung seperti beras, rokok, susu, dan beberapa barang lainnya. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang tersebut beraksi pada malam hari. Berapa kali sudah Bu kebobolan kayak 9 kali sudah selama di sini. Sama dekat Tabes. Oh, dekat Tabes tuh? Iya, Tabes Pak. Ini takut. Itu ya? Iya. Bu, apa yang hilang? Beras, rokok. Sama? Itulah 2 macam yang ya susu-susu kita tidak tahu. Gitu ya? Iya. Berapa total semua kerugian? Iya. Keraduan lah. 1,5 juta. 1,5 juta. Bu sudah buat laporan polisi belum Bu? Belum. Rencana kapan Bu membuat laporan? Karena lagi lah anak aku di siang. Iya. Korban ditaksir menderita kerugian sebesar Rp1.500.000. Walau berada di samping markas Polrestabes dan telah terjadi beberapa kali, belum satu pun pelaku yang bisa ditangkap polisi. Sang pemilik warung telah kembali melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian dan berharap agar kali ini polisi bisa berhasil menangkap pencuri yang telah membobol tempat usahanya untuk menggantungkan hidup. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada, kasus jambret di Kota Palembang masih banyak terjadi. Para pelaku kerap mengincar wanita untuk dijadikan sasaran korbannya. Terakhir, seorang mahasiswi yang berboncengan sepeda motor dirampas tasnya yang berisikan uang dan juga ponsel. Nyanyu Tias Susan, warga Tegal Binangun, Pelaju Palembang, menjadi korban penjambretan. Akibatnya tas berisikan uang dan ponsel miliknya raib dirampas pelaku. Kejadian berawal saat korban berboncengan sepeda motor dengan temannya melintas di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Korban yang duduk di belakang tanpa disadari didekati seorang pengendara sepeda motor yang langsung merampas tasnya yang berada di tengah. Meski korban sempat berteriak minta tolong, namun pelaku dengan cepat menghilang bersama motornya. Apa total kerugian? 6,5. Itu di mana kejadian? Pasti pernah ada? Sesudah Bang Vinsol. Sumsel Babel Jakabaring. Berarti pelaku dewan ya? Sempat teriak ada kita jambret? Teriak jambret. Tapi pelakunya lagi ke mana? Ke mana? Ngebut tapi tidak tahu mana. Nggak ke Jakabaring dalam ya? Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian hingga sebesar Rp6.500.000. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan anggota Koperasi Unit Desa di Desa Gading Raja, Kabupaten Oki menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel. Mereka meminta kejelasan atas kasus penggelapan dana koperasi yang telah dilaporkan sejak 3 tahun yang lalu. Puluhan anggota Koperasi Unit Desa Serba Usaha Desa Gading Raja, Pedamaran, Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mapolda Sumatera Selatan pada Selasa siang. Dengan membawa baliho dan spanduk, mereka menuntut kejelasan atas kasus dugaan penggelapan dana koperasi yang dilakukan oleh Ketua Koperasi bernama Wiono yang telah dilaporkan sejak 3 tahun lalu. Dalam penanganan perkara ini, para korban yang merupakan anggota koperasi merasa dipermainkan oleh penyidik yang sejak 3 tahun lalu belum juga menahan ketua koperasi. Setelah melakukan operasi di depan halaman Polda Sumatera Selatan, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Hasilnya, pada bulan Agustus esok akan dilakukan gelar perkara kembali oleh penyidik guna menetapkan status perkara ini. Jalan itu sudah lebih dari 3 tahun dan prosesnya itu janggal. Nah, kenapa kita kesini? Karena kita menangkap ada kesan
seolah kasus ini dipermainkan. Padahal ini hajat hidup orang banyak ya, terkait dana kebutuhan untuk replanting ya. Ini soal hajat hidup, kebutuhan pokok. Maka dari itu kami kemari dan insya Allah dari proses ini akan menegaskan dan menjelaskan soal kebenaran. Sebelumnya, Ketua Koperasi Unit Desa Serba Usaha Wiono diduga telah menggelapkan dana koperasi sebanyak 10,9 miliar rupiah. Untuk itu, para anggota menuntut Ketua Koperasi ke jalur hukum. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.